Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi di hari ini PJJ di hari yang baru. Kita mau seperti biasa pagi hari ini kita mau renungan dulu ya. Sebelum renungan, Miss ajak kita sama-sama naikkan satu pujian yuk. Semuanya tepuk tangan ya. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh dalam keadaan sehat, boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami terbuka akan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang berbicara lewat guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar anak-anak semuanya pada hari ini? Mister berharap anak-anak selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun, yaitu di dalam bulan Desember 2020. Nah, biasanya memasuki bulan Desember bagi umat Nasrani yang merayakan Natal biasanya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya, diantaranya mulai memasang pohon Natal,
juga pernak-pernik hiasan pohon Natal. Nah, selain itu juga umat Nasrani mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari pakaian, dari sepatu, dan lain-lain. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, oleh karena itu, pada hari ini Mr. Rudi mau bercerita firman Tuhan bertemakan Natal. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebagai ayat pembuka, Mr. Rudi akan membaca di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dengan judul perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu tampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujudlah menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, judul firman Tuhan pada hari ini yaitu orang Majus dari timur. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan dikisahkan di bagian timur di tanah Yudea ada sebuah kerajaan. Nah, di kerajaan itu berkumpullah beberapa orang-orang pintar dan bijaksana. Nah, dan mereka disebut orang-orang Majus. Nah, suatu hari ketika mereka membaca kitab Nabi Mika, tiba-tiba mereka terkejut dan juga mereka merasa senang, mereka gembira. Nah, sesuai dengan yang tercatat di dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat yang 1, firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Nah, lewat ayat ini ternyata sebentar lagi akan lahir seorang raja, orang Yahudi di kota Bethlehem. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lalu beberapa orang-orang Majus itu menyelidiki nubuatan itu dan mereka bisa melihat bintangnya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lalu orang-orang Majus itu memutuskan untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Bethlehem dan mereka melihat
bayi itu yaitu raja orang Yahudi. Nah, beberapa rombongan orang Majus itu pun berangkat dengan membawa persembahan. Nah, orang-orang Majus itu di dalam perjalanannya menuju kota Bethlehem bersama rombongan, lalu mereka sampailah di sebuah kota yang bernama Yerusalem. Nah, di kota Yerusalem itu orang-orang Majus bertemu dengan seorang raja Herodes. Tetapi Raja Herodes sangat terkejut karena tidak tahu ada seorang raja yang baru lahir. Nah, kemudian Raja Herodes memanggil beberapa para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, tetapi mereka tidak tahu kapan bayi itu akan lahir. Nah, kemudian Raja Herodes yang sangat jahat itu memerintahkan orang-orang Majus agar kembali lagi ke istana setelah menemukan anak yang baru dilahirkan itu. Nah, kemudian orang-orang Majus itu pergi dan melanjutkan perjalanannya mengikuti bintang yang ada di langit. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kisah selanjutnya akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah seorang bapak, ya, Bapak Yusuf, dan seorang ibu yang bernama Maria. Nah, bintang itu berhenti di mana anak itu berada. Lalu setelah itu para rombongan orang-orang Majus itu berhenti dan masuk ke dalam sebuah rumah, di mana rumah itu ada seorang bapak dan seorang ibu yang bernama Yusuf dan Maria. Lalu orang-orang Majus itu masuk ke dalam rumah itu, lalu sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, emas, kemenyan, dan mur ini dipersembahkan buat bayi yang baru lahir itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Malaikat Tuhan memberitahu kepada orang-orang Majus agar tidak kembali ke istana, kembali kepada Raja Herodes yang ingin menangkap anak itu. Nah, lewat kisah ini kita belajar lewat kelahiran Tuhan Yesus, ya. Biasanya Natal itu identik dengan sebuah hadiah atau kado. Nah, sebenarnya dalam kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, ada satu kado yang terindah, ya, hadiah yang terindah, yaitu di mana Tuhan Yesus lahir, ya. Yesus lahir di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam hati anak-anak. Yang oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Dia boleh bertahta di dalam hati kita, supaya apa, anak-anak yang dikasihi Tuhan? Supaya Tuhan disenangkan, ya, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, Mister ajak anak-anak semua pada hari ini, mari kita mulai merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus bukan dengan hal-hal yang kado yang istimewa, pakaian yang bagus, pohon Natal yang indah, tetapi yang terutama adalah undanglah Tuhan Yesus ke dalam hati anak-anak sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan percaya kepadanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Mister mau mengucapkan buat anak-anak semua, yaitu selamat menjelang Hari Natal 25 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.